Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfana S. dari jurusan Magister Manajemen Sistem Informasi BINUS University. Di sini saya akan menyampaikan eksam mengenai mata kuliah Information System Strategic Planning. Yang pertama mengenai Dissemination of Sustainable Development Goals through Knowledge Management System Utilization. Nah, poin pertama adalah transformasi enterprise arsitektur atau IE untuk sustainable development di perusahaan. Nah, enterprise arsitektur atau IE adalah struktur dengan sebuah cara menata organisasi dan evolusinya melalui prinsip, metode, dan model yang menyatukan proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur. Dalam peran ini, IE menerjemahkan strategi bisnis menjadi perubahan terkelola, menetapkan keadaan target, mengelola kebutuhan, serta menghasilkan artefak yang memetakan people, informasi, teknologi bisnis, dan menjembatani komunikasi antar pemangku kepentingan. Selanjutnya, poin 2, algoritma work of from design untuk membandingkan current versus target arsitektur. Di mana yang pertama tetapkan baseline atau inventaris capability, proses, aplikasi, data, infra, dan pemetaan ketujuan SDG. Dan targetkan konsolidasi aplikasi klaim, beri skor faktor X1 sampai X5 per capability, 0 sampai 10. Selanjutnya, 3, framework EA yang bisa digunakan. TOGAP menyediakan siklus A sampai H yang berulang untuk memulai dari arsitektur vision, menetapkan baseline dan target arsitektur, melakukan gap analisis, lalu menyusun roadmap migrasi serta tata kelola implementasi. Dalam konteks SDG, TOGAP memaksa organisasi mengkristalkan tujuan keberlanjutan, misalnya pengurangan kertas, efisiensi energi pusat data, inklusi layanan ke dalam kebutuhan arsitektur per domain bisnis. Nah, selanjutnya poin B, IT Balance Scorecard Implementation to measure the effectiveness and efficiency of the contribution performance of the use for information system in the company. Nah, penjelasan situs tersebut mengusulkan pengukuran kinerja TI berbasis IT Balance Scorecard, penulisan membangun kuesioner, memprosesnya dengan exploratory factor analysis, lalu membentuk model regresi untuk menilai kontribusi TI pada proses bisnis. Hasilnya ditemukan ada 4 faktor kunci: IT kompetensi, IT service ability, business continuity, dan IT improvement, dan disusun fungsi skor kinerja. Selanjutnya bagian C, penerapan enterprise arsitektur atau IE dalam pengembangan Assurance Smart Customer di PT Asuransi Jasa Raja Putra. Nah, alasan memilih topik ini, di mana topik ini dipilih karena Assurance Smart Customer merupakan inovasi digital penting di PT Asuransi Jasa Raja Putra yang mempresentasikan transformasi layanan asuransi konvensional ke arah digital. Namun dalam implementasi saat ini, aplikasi masih menghadapi tantangan dari sisi integrasi sistem, keamanan data, dan efisiensi proses. Enterprise Architecture atau EA diperlukan sebagai pendekatan strategis untuk mengembangkan aplikasi agar lebih selaras dengan kebutuhan bisnis dan regulasi industri. Di mana di sini saya menggunakan framework TOGAP karena bersifat komprehensif dan terbukti mampu menjembatani strategi bisnis dengan pengembangan teknologi secara sistematis. Nah, berikut penerapan topik pada framework TOGAP. Framework TOGAP digunakan melalui tahapan architecture development method yang terdiri dari 9 fase utama dan rekrutmen manajemen. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan dimulai dari pengumpulan kebutuhan bisnis dan stakeholder, dan juga kebutuhan-kebutuhan ini didokumentasikan, dianalisis, dan divalidasi secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap usulan dan solusi yang dikembangkan selalu selaras dan visi awal digitalisasi serta dapat beradaptasi terhadap perubahan dan di kemudian hari. Baik, cukup sekian dari presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.